Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yaitu water jet machining. Sebelum itu kita perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Agus Wijantoso dari kelompok 6 absen 4. Perkenalkan, nama saya Ramadhana Julianto, absen 17. Perkenalkan nama saya Ryan Ilham Widyantama, nomor absen 18. Yang selanjutnya yang kita bahas yaitu bab pertama yaitu pengertian. Pengertian dari pemesanan jet air atau WJM sendiri adalah metode pemotongan dingin yang menggunakan air bertekanan tinggi, di mana metode pemotongan dingin ini menggunakan air bertekanan tinggi untuk memotong berbagai macam bahan. Pemotongan ini dapat berupa air murni atau dicampur dengan bahan abrasif untuk mendapatkan daya pemotongan yang lebih besar. Oleh karena itu, istilah water jet murni dan water jet abrasif ini digunakan secara berurutan. Pemotongan water jet ini merupakan salah satu proses pemesinan yang paling canggih selain pemotongan produsen menggunakan proses ini untuk membentuk dan meratakan material. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis water jet machining. Yang pertama, yang pertama adalah pemotongan air murni. Jenis pemotongan water jet ini hanya menggunakan tekanan dan kecepatan air murni untuk memotong benda. Pemotongan water jet murni biasanya terbatas pada bahan tipis seperti busa, karet, kayu, foil, kardus. Lebar nozzle pemotongan water jet murni biasanya 0,1 mm, tetapi bisa serendah 0,08 mm untuk material yang lebih rumit. Tidak seperti pemotongan CNC dan pemotongan laser, water jet adalah metode pemotongan dingin dan tidak akan menghasilkan panas. Yang kedua adalah teknologi pemotongan air abrasif. Water jet abrasif menggunakan air bertekanan sangat tinggi bersama partikel abrasif seperti garnet untuk memotong material. Menambahkan abrasif ke air murni menghasilkan aliran yang lebih kuat sehingga membuka lebih banyak kemungkinan untuk memotong material yang lebih keras. Pemotongan water jet abrasif cocok untuk keramik, batu, logam, dan plastik. Proses pemotongan water jet abrasif menggunakan nozzle dengan diameter lebih besar hingga 0,375 mm. Untuk selanjutnya, yaitu adalah proses kerja. Untuk proses pemotongan jet air atau water jet machining, yang pertama adalah mengukur lebar curve. Lebar curve mengacu pada material yang dibuang selama proses pemotongan. Dalam konteks pemotongan jet air, lebar curve menunjukkan lebar aliran air biasanya 0,04 inci atau lebih kecil. Untuk yang kedua adalah penembusan jet air awal. Potongan awal yang dibuat oleh pemotong jet air yang dikenal sebagai pierce. Lebar, mohon maaf, lebih lebar dari curve biasanya. Pilihan metode pierce bergantung pada bahan yang dipotong dan jumlah scrap yang dihasilkan. Untuk proses yang ketiga adalah meruncing pada lebar curve. Meruncing dalam pemotongan jet air mengacu pada perbedaan lebar curve di bagian atas dan bawah potongan. Proses ini menciptakan lancip berbentuk V karena aliran air kehilangan energi saat memotong lebih dalam ke material, membuang lebih banyak material di bagian atas daripada di bagian bawah. Lalu proses yang keempat adalah memberikan tekanan pada air. Air dapat diberi tekanan menggunakan berbagai metode, seperti penguatan linear dan pompa penggerak langsung putar. Kedua jenis pompa ini menggabungkan motor, filter air, sistem kontrol, dan sensor untuk memastikan kinerja yang optimal. Pompa penguat beroperasi menggunakan oli hidraulik bertekanan pada 3000 psi. Untuk proses yang kelima, tabung tekanan tinggi. Air bertekanan dari pompa dialirkan melalui pipa tekanan tinggi ke kepala pemotong.
Pipa ini yang dikenal karena hasil dan kekuatan tariknya yang luar biasa, memiliki permukaan bagian dalam yang sangat halus. Pipa ini terbuat dari baja tahan karat yang dikerjakan dingin atau selang tekanan termoplastik. Baik, untuk selanjutnya adalah komponen utama dari mesin jet air. Next. Untuk komponen sendiri ada 7 komponen utama, yaitu yang pertama ada pompa hidrolik. Untuk pompa hidrolik sendiri itu digunakan untuk mensirkulasikan air dari tangki penyimpanan selama proses pemesinan. Pompa mengalirkan air ke intensif pada tekanan rendah. Yang kedua ada penguat hidrolik. Penguat hidrolik sendiri itu digunakan untuk meningkatkan tekanan air ke tekanan yang sangat tinggi. Untuk yang ketiga ada akumulator. Akumulator digunakan untuk menyimpan air bertekanan tinggi sementara sebelum digunakan. Dan yang keempat ada ruang pencampuran atau tabung. Untuk tabung sendiri itu digunakan untuk ruang vakum tempat pencampuran partikel abrasif ke dalam air. Yang kelima ada katup kontrol digunakan untuk mengontrol tekanan dan arah pancaran air. Yang keenam ada nozzle, digunakan untuk mengubah energi tekanan air menjadi energi kinetik dalam mesin jet air. Di sini nozzle mengubah tekanan pancaran air berkecepatan rendah menjadi pancaran air berkecepatan tinggi. Ujung nozzle sendiri itu terbuat dari rubi atau intan untuk mencegah erosi. Dan untuk yang terakhir yaitu sistem drain dan catcher. Setelah pemesinan, serpihan dan partikel hasil pemesinan dari air dipisahkan dengan bantuan sistem pembuangan dan penangkap, mohon maaf, sistem pembuangan. Ini menghilangkan partikel logam dari partikel lain yang tidak diinginkan dari air dan mengirimkannya kembali ke reservoir untuk digunakan lebih lanjut. Next. Dan yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah dapat digunakan untuk pemotongan yang sangat presisi. Kedua, waktu yang dibutuhkan sangat cepat atau singkat. Ketiga, ramah lingkungan, tidak menghasilkan limbah yang merusak lingkungan. Keempat, lebih ekonomis karena air dan bahan abrasif mudah didaur ulang. Untuk kekurangannya, pembelian awal membutuhkan biaya yang tinggi. Namun tidak namun untuk proses produksi selanjutnya bila dibandingkan dengan peralatan yang lain sangat murah serta menghemat waktu pengerjaan. Kedua, perlu adanya perawatan khusus dan berkala. Karena air yang dicampur dengan bahan abrasif dipaksa untuk melewati lubang yang sangat sempit sehingga butuh perhatian yang khusus agar perawatan peralatan dalam kondisi yang baik. Baik, untuk subbab yang terakhir yaitu aplikasi. Untuk aplikasi water jet mesin, yang pertama itu ada di bidang industri otomotif. Di sini water jet mesin ini digunakan dalam pemotongan komponen logam dan non-logam. Untuk bidang yang kedua yaitu aerospace. Di sini water jet machining digunakan dalam pemotongan material komposit dan titanium. Dan aplikasi yang ketiga yaitu dalam arsitektur dan desain. Water jet mesin digunakan dalam pemotongan kaca dan marmer untuk dekorasi. Dan aplikasi yang keempat yaitu dalam bidang industri tekstil. Water jet mesin digunakan dalam pemotongan kain tanpa serat terurai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.